Papat apa pesan bawah Rahimam pundari kaksi Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantau ya kaiku dosa Kesantau wajiku mamu Santau ya manasu dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sidak Pansus TRAP, warga Pancasari akui belum menjawab kejelasan atas persoalan banjir. Purbaya akui adanya backing kuat di balik pelanggaran pajak. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sidak Pansus TRAP DPRD Bali ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng, Kamis lalu belum sepenuhnya menjawab keresahan warga. Masyarakat menilai sidak tersebut belum tuntas dan belum memberikan kejelasan atas persoalan banjir yang kerap melanda desa mereka setiap musim hujan. Sidak dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparto didampingi sejumlah anggota Pansus. Diawali dengan meninjau sodetan yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Buleleng. Kehadiran rombongan Dewan disambut ratusan warga yang berharap ada jawaban konkret atas sumber banjir yang selama ini merugikan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Sodetan tersebut terhubung dengan pangkung atau sungai mati dari kawasan hulu yang menampung limpahan air dari sejumlah wilayah termasuk Kembang Merte, Tabanan sebelum bermuara ke Danau Buyan. Selain itu, sodetan juga terhubung dengan saluran air yang dibuat gotong royong oleh warga pada tahun 2023 silam.
Ada 44 hektar Pak ya, itu juga kami dengar ada pengembang menguasai wilayah hulu. Di mana Pak? Kalau Nah, setahu itu saya tidak ada. ada. Tanya di mana itu Pak? Ayo tolong tunjukkan Pak di mana. 4,6 hektar itu apa namanya? Mana Pak? Layangnya di mana Pak? Hari baru isu nih. Makanya Bapak saya balik Raja Sari nggak ada Pak. Tunjukin Pak. Kalau PT Persada Pak, mohon maaf, itu rencana betul. Yang mau kami tolak, warga kami tolak. Pansus juga sempat memanggil salah satu investor usaha villa glamping di dekat saluran sodetan tersebut untuk meminta klarifikasi dan dokumen perizinan terkait usaha tersebut. Namun pengecekan dokumen perizinan urung dilakukan lantaran hujan lebat mengguyur lokasi sidak. Rombongan dewan memilih meninggalkan lokasi dan menuju Bali Handara. Kondisi tersebut membuat warga kecewa karena inspeksi dianggap terhenti di tengah jalan. Di sisi lain, perbekal Pancesari Wayan Komiarse mengaku masih belum puas dengan hasil sidak tersebut. Ia menilai Pansus belum memberikan jawaban atas pertanyaan krusial warga, khususnya terkait saluran air yang dibangun masyarakat secara swadaya. Komiarse menjelaskan saluran air tersebut dibuat pada 2023 melalui gotong royong warga. Untuk mengurangi dampak banjir di Banjar Dinas Lalanglingga, wilayah yang paling sering tergenang. Namun belakangan saluran itu justru dipermasalahkan oleh pemilik villa glamping. Nah, Niki dulunya emang sungai semuanya, sungai semua. Oh, sungai semua. Niki hulunya di mana? Nah, Di hutan hulunya. Hilirnya? Danau Buyan. Terus Niki melewati mana saja Niki? Nah, Niki wonten saluran yang dari depan dari Jalan Nasional ada saluran masuk ke saluran primer, kemudian pembuangannya masuk sampai ke hilir ke Danau Buyan. Ya. Yang dari primernya itu berapa meter? Nah sekarang baru 1 meter. Nah itulah yang membuat saluran tersendat. Makanya sekarang kami dengan koordinasi PUPR Kabupaten Bali sudah membuat saluran 2 meter. Ia pun mendesak DPRD Bali melalui Pansus Strap agar tidak berhenti pada sidak semata, melainkan menghadirkan solusi konkret dan kepastian aturan, sehingga persoalan banjir tahunan di Desa Pancesari benar-benar bisa diselesaikan. Yasere Yuli, Bali TV. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan Pansus Strap DPRD Bali menginstruksikan Satuan Polisi Pamung Praja Pol PP Provinsi Bali untuk menyegel sejumlah lokasi di kawasan Hotel Bali Handara. Penyebabnya, pihak Hotel Bali Handara dinilai belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. Aksi penyegelan itu berlangsung saat Pansus Strap DPRD Bali melakukan sidak ke Desa Pancesari, Kecamatan Sukesade Buleleng, Kamis 22 Januari 2026. Proses penyegelan dilakukan dengan pemasangan garis Pol PP lain di sejumlah area. Area pertama yang disegel adalah fairway lapangan golf, tempat manajemen Bali Handara membangun jalan beton baru. Pansus menilai pembangunan tersebut belum dilengkapi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Area kedua adalah Presiden Suite yang berada tak jauh dari lobi utama hotel. Aktivitas pekerja bangunan dihentikan dan Pol PP diminta melakukan penyegelan karena bangunan dinilai belum memiliki persetujuan bangunan gedung PBG. Pansus juga meminta Pol PP menyegel 2 bangunan lain, yakni ex-kantin karyawan dan area parkir mobil buggy golf, karena dinilai perlu dilengkapi PBG. Ketua Pansus Strap DPRD Bali, Imade Supardo menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Sementara General Manager Bali Handara San Ramdas menjelaskan pembangunan jalan beton di area fairway merupakan bagian dari penataan lapangan golf dan kenyamanan pengunjung. Terkait bangunan yang disegel, ia menyebut sebagian besar bangunan tersebut sudah ada sejak lama. Manajemen hanya melakukan renovasi. Yasere Yuli, Bali TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kelungkung dalam beberapa hari terakhir yang disertai angin kencang mengakibatkan terjadinya bencana alam di sejumlah titik di Kecamatan Nusa Penida Rabu malam 21 Januari 2026. Bencana yang terjadi meliputi tanah longsor, air bah, dan banjir yang menyebabkan kerusakan cukup parah, terutama pada sejumlah pura dan infrastruktur lingkungan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Klungkung Imade Satrio bersama Wakil Bupati Klungkung, Cokorto Gede Surya Putra, Kalak BPBD Klungkung, Kadis Kebudayaan dan Camat Nusa Penida, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR PKP, turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi-lokasi terdampak bencana. Salah satu lokasi yang mengalami kerusakan parah adalah Pura Ulun Danu Banjar Penida, Desa Sakti. Pura yang diempon sekitar 90 kepala keluarga ini rusak hingga lebih dari 80% akibat diterjang tanah longsor disertai aliran air dan lumpur. Kelian Pura Ulun Danu Banjar Penida Imade Budiarne melaporkan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 24.00 WITA. Sebanyak 10 pelinggih, 1 balai piasan, apit lawang, dan tembok penyengkar mengalami kerusakan berat. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara di Banjar Senangka, Desa Sakti, sebuah balai piasan berukuran 3 meter kali 2,5 meter di sebuah pura Paibon roboh akibat cuaca ekstrim. 4 pelinggih beserta tembok penyengkar roboh di Pura Segara di Banjar Prapat, Desa Ped. Sekretaris Banjar Prapat I Komang Suwarmo melaporkan derasnya aliran air juga menyebabkan robohnya tembok rumah dan pelinggih penunggun karang milik warga atas nama Iketet Roni yang lokasinya bersebelahan dengan Pura Segara. Sebelumnya rombongan juga melakukan peninjauan ke Desa Batu Nunggul, tepatnya di ruas jalan depan Bank BPD Bali. Bupati Satrio melihat langsung kondisi saluran Sungai Mentigi yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah. Kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah aliran sungai di sekitar Desa Ped yang mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat pembangunan liar. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Klungkung Imade Satrio memutuskan sejumlah langkah strategis untuk Pura Ulun Danu Banjar Penida. Bupati menyarankan agar lokasi pura dipindahkan ke tempat yang lebih aman, beberapa meter dari lokasi semula yang berada di bawah tebing dan rawan longsor. Pemerintah Kabupaten Klungkung akan mengupayakan permohonan lahan kepada pemerintah Provinsi Bali selaku pemilik lahan di sekitar lokasi. Banjar Adat Penida, ini kami ada solusi terbaru bagaimana agar memindahkan tempat puranya. Jadi karena pura yang existing, pura yang ada, Pura Ulun Danu itu sangat berbahaya sekali. Kalau itu kita bangun sekarang, pura itu juga akan terjadi banjir lagi tahun depannya. Nah, karena itu kita pindahkan lokasi puranya, akan memohon tanah provinsi di sebelah pura tersebut yang jauh lebih aman untuk kita dirikan pura baru, tapi tidak jauh dari lokasi yang existing. Terkait kerusakan balai piasan di Pura Paibon Banjar Senangke Desa Sakti dan robohnya sejumlah pelinggih di Pura Segara Banjar Prapat Desa Ped, Bupati Satrio mendorong para pengempon pura untuk segera menyusun proposal lengkap beserta rencana anggaran biaya atau RAB yang ditunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Klungkung. Menyikapi banyaknya sungai dan saluran air di wilayah Desa Batu Nunggul dan Desa Ped yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah, Bupati Satrio langsung memerintahkan BPBD Klungkung bersama Dinas PUPR PK untuk melakukan normalisasi sungai pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna mencegah terulangnya bencana banjir di wilayah Nusa Penida. Humas Klungkung melaporkan. Cuaca ekstrim yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG membuat pemerintah Kota Denpasar meningkatkan kewaspadaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mempercepat langkah antisipasi khususnya terhadap potensi pohon tumbang di sejumlah titik rawan. Ditemui tadi pagi di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Sekretaris DLHK Kota Denpasar Iwayan Tagel Sidarto menyampaikan bahwa langkah antisipasi sebenarnya sudah dilakukan secara rutin bahkan sebelum adanya peringatan cuaca ekstrim dari BMKG. Penebangan dan perompesan pohon difokuskan di kawasan strategis dan jalur lalu lintas. Menurutnya, pohon yang paling rawan tumbang adalah pohon berusia tua serta jenis pohon santan. Sementara untuk pohon perindang di sepanjang jalan, perawatan rutin telah dilakukan sehingga relatif aman saat cuaca ekstrim. Dalam penanganan di lapangan, DLHK Denpasar menerjunkan 4 tim gabungan, masing-masing beranggotakan 8 hingga 10 personel.
Tim dilengkapi kendaraan Skylift untuk mempercepat proses perompesan dan pembersihan pohon tumbang agar tidak mengganggu lingkungan maupun arus lalu lintas. Penanganan tidak hanya dilakukan saat terjadi pohon tumbang, namun juga berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat yang merasa pohon di lingkungannya berpotensi membahayakan. Selain DLHK, penanganan pohon tumbang juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sebelum adanya pemberitahuan juga dari BMKG, kita sudah melakukan langkah-langkah secara rutin, terutama memang di tempat strategis penebangan dan perompesan itu kita sudah lakukan baik secara ini karena memang kita secara sistem sudah kita buat teman-teman di lapangan itu mengantisipasi dalam rangka untuk adanya pohon tumbang dan banyak pohon-pohon yang memang sudah usianya cukup cukup lama, itu yang perlu kita antisipasi. Nah, kemarin kebetulan kejadiannya itu kebanyakan memang pohon-pohon yang memang di luar dari pohon-pohon perindang kita. Itu salah satunya ada pohon beringin. Antisipasi kita memang kita libatkan dengan selain kita dari DLHK, kita juga melibatkan teman-teman dari BPBD juga ikut atensi ini dan memang kita siapkan itu semua karena memang permintaan dari masyarakat juga dengan cuaca agak ekstrim ini tidak hanya yang tumbang saja akan kita tangani, itu menyasar lagi memang ada permintaan juga masyarakat yang memiliki mungkin di lingkungannya ada pohon-pohon yang memang sudah dianggap membahayakan ketika nanti ada cuaca ekstrim, itu juga kita akan lakukan untuk perompesan ini seperti itu. DLHK Denpasar juga menyiapkan asuransi pohon tumbang bagi warga yang terdampak, baik kerusakan rumah, fasilitas umum hingga kendaraan. Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan sekitar 100 juta rupiah per tahun untuk program asuransi tersebut. Besaran klaim asuransi disesuaikan dengan hasil perhitungan pihak asuransi dengan rata-rata santunan sekitar 5 juta rupiah. Pemerintah Kota Denpasar menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan pohon-pohon yang dinilai rawan tumbang guna meminimalisir risiko saat cuaca ekstrim. Indrawan dan Masdike, Bali TV. Purbaya akui adanya backing kuat di balik pelanggaran pajak. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet idol. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, the Kuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
Pemirsa, Menteri Purbaya mengungkap adanya praktik backing atau backingan di balik pengemplang pajak. Ia pun menegaskan pihaknya mendapat dukungan penuh dari Presiden untuk menindak tegas demi menjaga pendapatan negara dan stabilitas fiskal. Meski demikian, Purbaya mengaku heran karena anak buahnya tidak ada satupun berani menyebut nama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sarwe mengungkapkan adanya praktik backing atau backingan di balik pengemplang pajak. Untuk itu, ia meminta pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak takut menindak mereka. Purbaya menegaskan Kemenkyu didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan penerimaan negara dan tidak akan segan menindak pelaku. Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik Kakanwil DJP Jakarta Utara dan 3 pejabat di KPP Madya Jakarta Utara pada Kamis 22 Januari 2026. Awalnya Purbaya mengaku heran karena banyaknya pejabat yang tidak berani bergerak meskipun telah menemukan adanya pelanggaran. Setelah ditelusuri ternyata ditemukan adanya backing atau yang melindungi oknum yang bermasalah tersebut. Purbaya pun meminta anak buahnya untuk segera melaporkan jika ada indikasi ditemukan oknum atau backing yang melindungi para pelanggar pajak agar masalah itu bisa segera diselesaikan. Itu yang saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada ya kasih tahu saya, kita beresin. Karena kita kan itu akan mempengaruhi pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal, kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa. Ya kita beresin betul, kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Juli Suwarte dan Ketus Madias melaporkan. Sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali, Imade Daging, ditunda oleh Pengadilan Negeri PN Denpasar. Sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 23 Januari 2026 tersebut akan dilanjutkan pekan depan, Jumat 30 Januari 2026. Permohonan pra-peradilan diajukan oleh Imade Daging untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka atas dirinya dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang saat menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Badung pada tahun 2020. Permohonan tersebut telah terdaftar di PN Denpasar dengan nomor perkara 1-PRA-2026-PN Denpasar sejak Rabu 7 Januari 2026. Penasihat hukum pemohon Gede Pasek Suardike menegaskan langkah pra-peradilan ini ditempuh untuk menguji prosedur dan dasar hukum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Bali. Pihaknya bersama tim kuasa hukum mengambil langkah hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka melalui mekanisme pra-peradilan. Pasek juga menyoroti dasar hukum yang digunakan penyidik. Menurutnya pasal 421 KUHP lama yang dijadikan dasar penetapan tersangka sudah tidak berlaku karena substansinya telah diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan perdana yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WITA, Majelis Hakim menunggu kehadiran termohon yakni Polda Bali hingga pukul 13.48 WITA. Namun hingga batas waktu tersebut perwakilan Polda Bali tidak juga hadir dan tidak menyampaikan pemberitahuan ketidakhadiran kepada pengadilan. Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang dan memberikan kesempatan 1 kali lagi kepada termohon. Apabila pada sidang berikutnya termohon kembali tidak hadir, persidangan akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ternyata Polda Bali tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana mentaati peradilan. Kalau di dalam KUHP yang lama, itu masih bolehlah bermain-main seperti itu. Di KUHP yang baru ini spiritnya sudah beda. Dan kita udah dengar sendiri kok, teman-teman kan tahu sendiri, di media juga sudah disebutkan. Bahwa mereka tahu hari ini itu ada sidang. Saya beritahu ya, tanggal 5 kami masukkan dalam e-bertadu. Tanggal 7 kami sudah mendapatkan nomor perkara. Tanggal 13 surat itu sudah tiba di Polda Bali.
mereka sudah bicara juga siap menghadapi pra-peradilan ini. Tanggal 23 kita sidang, hitung harinya. Tanggal 5 masuk, tanggal 7 dapat nomor, tanggal 13 surat sudah diterima di Polda Bali, tanggal 23 sidangnya, ada 10 hari dia. Ingat ya, ada 10 hari untuk bisa koordinasi, bisa hadir di sini. Tapi dia tidak hadir. Lalu ini harus ditunda 2 minggu lagi. Sandiwara apa yang mau dimainkan? Penegakan hukum dulu bisa saja berrekayasa, tapi hari ini sudah nggak bisa. KUHP baru memastikan 7 hari itu selesai harusnya. Mestinya tadi itu sudah diberikan kesempatan kita baca saja permohonan kita, sehingga argo harinya berjalan untuk 7 hari kerja. Tapi kan ditunda. Paling nggak dari 2 minggu jadi seminggu, oke lah. Karena ini kan pra-peradilan pertama dengan KUHP baru. Jadi pra-peradilan pertama dengan KUHP baru, mungkin masih penyesuaian. Tetapi di belahan yang lain hari ini, laporan yang tanggal 5, ya, laporan tanggal 5 lalu, tanggal 7 sudah keluar sprindik untuk kasus yang berbeda, untuk alat bukti yang sama di Polda. Tiap hari, tiap saat dipercepat orang BPN untuk diperiksa. Ini kan cara yang tidak fair. Hentikan cara-cara begitu gitu loh. Saya kira teman-teman di Polri udahlah, katanya ini mau reformasi polisi, tunjukkan dengan cara yang benar begitu loh. Masa sekian hari kemudian datang tanpa pemberitahuan loh. Ingat ya, datangnya tanpa pemberitahuan. Itu sama dengan tidak menghormati lembaga peradilan. Sidang pra-peradilan dijadwalkan kembali digelar pada Jumat 30 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, setelah jasad balita ANB, korban air bah di Banjarkuum Ancak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ditemukan. Kini, tim SAR gabungan kembali menemukan jasad Yuliana Da Costa Makum, perempuan 29 tahun yang merupakan ibu balita tersebut di aliran Sungai Yehge di Banjar Koripan Kaje, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jasad korban Yuliana Da Costa Makum pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang sedang mencari pakan ternak di tepi Sungai Yehge di Banjar Koripan Kaje, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saat pertama ditemukan tubuh korban dalam posisi telungkup. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidekari, mengatakan korban Yuliana merupakan korban terakhir yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Korban hanyut sejauh 6,9 km dari lokasi kejadian dengan heading 180 derajat. Jasad korban selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Singasana, Jeddah, Kediri, Tabanan menggunakan ambulans. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian dan pertolongan yang melibatkan unsur gabungan dinyatakan dihentikan. Penemuan korban yang kedua ya, di sejauh 6,9 dari lokasi kejadian dan kondisi ibu tersebut adalah meninggal dunia. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan khususnya dalam menghadapi cuaca buruk di musim penghujan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir korban jiwa. Raiswantaro, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi 50 tahun SMP PGRI 2 Denpasar. Siap melangkah maju, cetak generasi emas yang berkarakter dan berdaya saing. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional.
Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut, ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, SMP PGRI 2 Denpasar atau Grisda menggelar puncak perayaan hari ulang tahun ke-50 yang ditandai dengan penancapan kayon oleh Kepala SMP PGRI 2 Denpasar. Ritual tersebut sebagai penanda Grisda untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah ke depan dalam mencetak generasi emas yang berkarakter dan berdaya saing. Mengusung tema Golden Journey Big Picture, acara yang dihadiri langsung pejabat Sekda Kota Denpasar bersama Kadisdikpora Kota Denpasar ini berlangsung semarak. Kepala SMP PGRI 2 Denpasar Ayusri Wahyuni menjelaskan tema yang diangkat mengandung makna berkomitmen untuk terus melangkah ke depan dengan inovasi dan semangat dedikasi tinggi dalam memajukan dunia pendidikan. Selama 50 tahun SMP PGRI 2 Denpasar telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan di Kota Denpasar, yang tidak hanya mencetak generasi dengan prestasi akademik dan non-akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, kebersamaan, dan kepedulian sosial kepada peserta didik. Ya, tema HUT hari ini atau tema HUT tahun ini adalah Golden Journey Bright Future. Jadi kita berharap dalam perjalanan emas 50 tahun ini SMP PGRI 2 Denpasar bisa semakin cerah, semakin bisa memotivasi dan menginspirasi untuk memajukan pendidikan di Kota Denpasar. SMP PGRI 2 Denpasar selalu menjadi pilihan masyarakat dalam menitipkan putra-putrinya melanjutkan ke jenjang SMP. Semoga SMP PGRI 2 Denpasar tahun ini mendapat siswa yang semakin banyak dan semakin berprestasi. Prestasi dan dedikasi SMP PGRI 2 Denpasar mendapat apresiasi pemerintah Kota Denpasar. Penjabat Sekda Kota Denpasar Gusti Ngurah Edi Mulia mengakui kinerja 50 tahun Grisda telah dinikmati masyarakat Kota Denpasar. Grisda mampu menghasilkan berbagai inovasi dan menjadi role model dalam dunia pendidikan di Kota Denpasar. Tidak pernah terbayangkan bahwa di tengah-tengah kota ini akan tumbuh sekolah seperti SMP PGRI 2 Denpasar. Menjadi sekolah dengan berbagai role model, kemudian sekolah di bawah naungan Yayasan YPLP PGRI dan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah yang juga sangat luar biasa. Kinerja 50 tahun berjalan ini dinikmati oleh kita semua masyarakat kota. Di usia emas 50 tahun, Grisda diharapkan semakin bersinar, mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta menjadi role model dalam mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya berprestasi di bidang akademik, juga berkarakter dan berdaya saing. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain karena perkembangan yang dicapai oleh SMP PGRI 2 Denpasar sangat luar biasa. Sehingga kami dari YPLP mengharapkan supaya tetap dijaga supaya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah karena telah kerja keras, loyalitas dan dedikasinya di dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri kami. Dalam perkembangannya sangat dipercaya oleh masyarakat dan menjadi sekolah SMP PGRI terbaik di Kota Denpasar. Dan yang menjadi indikatornya tentu perolehan jumlah siswa dengan jumlah siswa yang 1.200 lebih. Itu SMP PGRI 2 Denpasar tampil gemilang untuk mendidik anak bangsa. Perayaan HUT ke-50 ini dirangkaikan dengan kegiatan Grisda Festival yang diisi berbagai kegiatan lomba, jalan sehat hingga kegiatan sosial yang diselenggarakan dari tanggal 19 hingga 23 Januari 2026 yang melibatkan siswa-siswi SD di Kota Denpasar. Grisda Festival 2026 sukses! Sukma, Bali TV.
Kader elit Partai Golkar Badung, Iwayan Suyase resmi berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia PSI, sekaligus dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Bali periode 2025 hingga 2030. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dijadwalkan menghadiri dan melantik pengurus PSI se-Bali. Pada jumpa pers digelar Kamis sore 22 Januari 2026 di Kerobokan Badung, Ketua DPW PSI Bali terpilih periode 2025-2030, Iwayan Suyase menegaskan bahwa bergabung dengan PSI merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan warna baru dalam demokrasi Bali. Dirinya pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Badung. Iwayan Suyase menyampaikan keputusannya pindah partai ini dilakukan secara sadar dan tanpa konflik. Ia menolak anggapan bahwa perpindahan tersebut dipicu oleh ketersinggungan politik. Langkah politiknya murni dilandaskan kecintaan pribadi terhadap Presiden Joko Widodo dan adanya penghargaan politik yang dirasakannya di PSI. Pribadi kan ada kecintaan pribadi saya dengan Bapak Jokowi. Saya belum pernah memberikan perhatian dalam konteks politik maksimal dulu. Tapi setelah beliau kasar dari DPP PSI, ada minimal perpanjangan beliau mengharapkan saya untuk bisa di PSI lagi dengan kecintaan dia pada beliau, idola dia yang iakan, artinya yang siap untuk mengemban tugas yang sangat berat ini di PSI untuk bisa memberikan minimal rasa kecintaan dia pada Bapak Jokowi. Pelantikan pengurus DPW, DPD, hingga DPC PSI se-Bali dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil PSI Bali pada Sabtu 24 Januari 2026 di The Trans Resort Bali, Badung. Acara ini akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersama jajaran elit Dewan Pimpinan Pusat PSI, sekaligus menegaskan Bali sebagai wilayah penting dalam peta politik nasional PSI. Winate, Bali TV. Terkait kepindahan politisi senior Golkar Iwayan Suyase ke Partai Solidaritas Indonesia PSI, Ketua DPD Partai Golkar Badung, Anak Agung Ketut Agus Nadiputra membenarkan bahwa Iwayan Suyase telah resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar sejak tanggal 18 November 2025. Namun surat pengunduran baru diterima 6 Januari 2026. Lebih lanjut, Anak Agung Ketut Agus Nadiputra mengatakan pihaknya telah mengetahui Iwayan Suyase telah berlabuh ke PSI. Pada awal Januari, DPD Golkar Badung menerima surat dari DPD Golkar Bali untuk melakukan klarifikasi, menyikapi isu Iwayan Suyase sebagai kader PSI, kemudian melakukan komunikasi langsung dan menggelar pertemuan dengan Iwayan Suyase pada 6 Januari 2026 di kediamannya. Dalam pertemuan itu, Suyase menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima SK sebagai Ketua DPW PSI Bali per 18 November 2025, sekaligus telah membuat surat pengunduran diri dari Partai Golkar pada tanggal yang sama. Surat pengunduran itu ditulis tangan. Dan kami baru mendengarkan bahwa beliau itu telah membuat surat pengunduran diri pada tanggal 18, dan begitu pun kami baru mendengar dari beliau bahwa beliau telah menjadi Ketua DPW PSI Bali per tanggal SK-nya per tanggal 18 November 2025. Nah, dan pada tanggal 6 Januari 2026, pada saat itulah beliau menyerahkan kepada kami selaku Ketua DPD Golkar Badung surat pengunduran diri beliau pada saat itu. Dan kami baru tahu dan sejelas-jelasnya yaitu pada tanggal 6 Januari itu. Surat pengunduran diri tersebut setelah diserahkan, selanjutnya sesuai aturan organisasi diteruskan ke DPD Golkar Bali dan DPP untuk menindaklanjutinya. Terkait langkah politik Ketua DPD Partai Golkar Badung periode 2020-2025, Iwayan Suyase yang memilih pindah haluan ke Partai Solidaritas Indonesia PSI akan berpengaruh pada posisi anak sulungnya Ibu Tusika Adiputra. Ia masih tercatat sebagai kader dan anggota fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Badung dan posisinya tersebut terancam.
Ini merupakan kejadian baru di partai berlambang pohon beringin tersebut. Satu keluarga berada di partai politik berbeda dalam satu daerah pemilihan dapil. DPD Golkar Badung sepenuhnya melimpahkan keputusan dan kewenangan ke DPP Partai Golkar. Ya, sepenuhnya saya serahkan kepada induk organisasi kami, baik itu DPD 1 dan di DPP. Di sana kan ada ERT dan juga diktisnya yang menyatakan seperti apakah isinya seperti apa, mungkin prosesnya ada di OKK yang lebih memahami masalah itu ya. Tapi kalau saya pertama kali melihat yang seperti ini, tapi untuk tindak lanjutnya itu ya sepenuhnya ada kewenangannya di DPP. Gitu. Winate, Bali TV. Pasca renovasi dan restorasi Pura Agung Petilan Pengrebongan di Plaspas awal bulan Juni. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Puniki kemariang disampun anak ke alit naik kulit. Betapa kalau bos mau pandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan dengan di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dalam persiapan tradisi Ngrebong dan karya Pitrayatnya tahun 2026, serta karya Agung Desa Adat Kesiman tahun 2027, Desa Adat Kesiman menggelar paruman yang memutuskan dilaksanakan sejumlah perbaikan pada Pura Agung Petilan Pengrebongan. Perbaikan-perbaikan tersebut berupa restorasi, renovasi, dan pembangunan parahyangan di Desa Adat Kesiman. Bendesa Adat Kesiman Kedut Wisnu menjelaskan untuk perbaikan pertama yaitu di Parahyangan Balai Agung, di mana Balai Agung dari tahun 1936 belum ada renovasi dan restrukturisasi. Karena itu pihaknya mendahului di Balai Agung dan lanjut ke Wantilan Agung dan fasilitas lainnya seperti Balai Penggungangan dan telah dilaksanakan. Setelah itu lanjut Wisnu pada tahun 2025 lalu telah dimulai restorasi Pamendal Agung di Pura Agung Petilan Pengrebongan. Proses restorasi Pamendal Agung ini sudah hampir berlangsung selama 10 bulan dan saat ini sudah tahap pembersihan. Selain itu Balai Gede juga sudah selesai dan saat ini sedang berlangsung proses perbaikan Gedong Agung, Mance, dan Pengerop. Semua tahapan proses restorasi, pembangunan, dan perbaikan di Pura Agung Petilan Pengrebongan diharapkan sudah selesai di tahun 2026 ini, kata Wisnu yang juga Ketua Majelis Desa Adat MDA Kota Denpasar.
Selain para hayangan di Pura Agung Petilan Pengerebongan ini, Desa Adat Kesiman juga melakukan penataan di penataran Setra Gede Desa Adat Kesiman, perbaikan dan renovasi pasca bencana banjir di Jabu Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman yang dibantu oleh pemerintah Kota Denpasar beserta Pura Taman Musen, Wantilan Pura Segara Padang Galak yang dibantu pemerintah Provinsi Bali serta Pura Segara Desa Adat Kesiman yang berada di Segara Padang Galak yang merupakan swadaya Kramo Desa Adat Kesiman. Untuk restorasi Pamedal Agung di Pura Agung Petilan Pengerebongan ini dari berbagai kajian, yaitu dari Balai Cagar Budaya, Universitas Udayana, Ikatan Arsitektur Indonesia, dinas terkait Kota Denpasar, seperti Dinas Kebudayaan, Kesra, dan Perkim. Sedangkan khusus pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kota Denpasar. Dan perlu yang perkuat lagi terkait dengan renovasi, kemudian ada restorasi, khususnya di Pura Agung Petilan, kami laksanakan masih murni dari punya, dari usaha-usaha bage, perduaan desa adat, kemudian usaha-usaha dibantu oleh pemerintah kota seperti itu. Nah ini kalau restorasi Pemedal Agung ini menelan biaya kurang lebih 2,6 miliar untuk khusus pemedal ini saja. Dan dari Balai Agung itu ada 2,5 miliar, kemudian ada Wantilan Agung, dan keseluruhan pembangunan terkait dengan sampai dengan pasca penanggulangan banjir kurang lebih ini adalah 20 miliar semua. Dan itu ada dari Punya, dari Hartadana Desa, ada bantuan dari pemerintah kota, dari bantuan dari pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya berharap bangunan-bangunan ini bisa selesai pada Maret tahun 2027 karena rencana Karya Agung Desa Adat Kesiman dilaksanakan di pertengahan tahun itu. Mengingat karya besar seperti ini pernah dilaksanakan pada tahun 1941 serta tambahan upacara Tawur Labuh Kentuh di Segara Padang Galak. Untuk restorasi dan renovasi di Pura Agung Petilan Pengerebongan ini dari Punio, usaha-usaha bage milik Desa Adat dan dibantu pemerintah Kota Denpasar. Sedangkan restorasi Pamedal Agung ini menelan biaya kurang lebih sekitar 2,6 miliar rupiah, Balai Agung 2,5 miliar, dan Wantilan Agung serta keseluruhan pembangunan sampai pasca penanggulangan banjir kurang lebih 20 miliar rupiah yang bersumber dari Punio, Artu Dana Desa, bantuan dari pemerintah Kota Denpasar, dan bantuan dari pemerintah Provinsi Bali. Dalam proses pembangunan maupun restorasi wewangunan Parahyangan tetap memegang konsep bebadungan yang tetap dilestarikan dengan bahan bata merah. Pamedal Agung ini merupakan urunan masyarakat dari Kramo Banjar dulu, kurang lebih tahun 1925 dan dipelaspas pada tahun 1937, serta restorasi tahun 2025 dan selesai sekarang di awal tahun 2026. Untuk melaspas di Pura Agung Pengerebongan ini akan dilaksanakan awal Juni tahun 2026 ini dalam persiapan tradisi ngerebong pada Juli 2026. Hendra dan Dek Putra, Bali TV. Igede Tilem Pastike, putra dari almarhum Profesor Iwayan Sugite, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran prosesi pengabenan ayahandanya, almarhum Profesor Iwayan Sugite. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada keluarga besar, kerabat, sahabat, dan seluruh masyarakat yang telah hadir dan memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Dalam keterangannya, Igede Tilem Pastike menyampaikan kesan mendalam tentang sosok almarhum ayahnya semasa hidup. Menurutnya, Profesor Iwayan Sugite dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, sederhana, dan penuh dedikasi dalam setiap aktivitas yang dijalani. Almarhum juga dikenal sangat aktif, mampu bergaul, dan berteman dengan semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Beliau bisa berteman dengan siapa saja, dari lapisan masyarakat paling atas hingga paling bawah. Semua akur, semua dirangkul. Hal tersebut terlihat jelas pada prosesi pengabenan, di mana masyarakat dari berbagai kalangan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Igede Tilem Pastike juga mengungkapkan bahwa kehadiran para sahabat, termasuk rekan-rekan pesawitran Prekanti almarhum, menjadi bukti kuat betapa luasnya jejaring persahabatan yang dibangun Profesor Iwayan Sugite semasa hidup. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membeda-bedakan siapa yang hadir karena semua datang atas dasar rasa hormat dan kasih kepada almarhum. Terkait warisan kesenian,
IGD Tilem Pastike menyampaikan bahwa hal yang paling utama diwariskan oleh almarhum bukanlah bentuk materi, melainkan semangat dan jiwa pengabdian terhadap seni dan budaya. Salah satu cita-cita besar almarhum adalah melihat kebangkitan kembali kesenian drama gong. Warisan beliau adalah semangat. Cita-cita beliau ingin melihat drama gong bangkit kembali. Ia berharap ke depan ada kesempatan untuk kembali menyaksikan kejayaan drama gong dengan dukungan dan kebersamaan para seniman serta masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap kesenian tersebut. Patih Agung itu adalah karakter yang multidimensional. Dalam aspek tata bahasa, dia mampu berkomunikasi ke bawah, mampu berkomunikasi ke atas, mampu licik, mampu humor, dan dia adalah orang yang fleksibel. Sebenarnya dia adalah peran sentra yang mampu membangun klimaks dan masalah di tengah lakon yang digunakan. Jadi Bapak ingin membangun sebuah citra Patih Agung yang memang fleksibel dan benar-benar bisa diterima oleh semua orang tanpa meninggalkan kesan licik dan bengisnya. Kira-kira itu yang ingin diwariskan. Prosesi pengabenan almarhum Profesor Iwayan Sugite pun menjadi momentum kebersamaan, refleksi, dan penghormatan terakhir bagi sosok yang dikenal luas karena ketulusan, kesederhanaan, dan kecintaannya pada seni dan kehidupan sosial masyarakat. Hendra dan Mastike, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. SMA Negeri 1 Tembuku bentuk wartawan sekolah yang andal dan beretika bermedsos. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa Ekstra Jurnalistik SMA Negeri 1 Tembuku Bangli yang akrab disapa atau disebut Dosmaku, Jumat 23 Januari 2026 menggelar diklat jurnalistik guna melahirkan wartawan sekolah yang andal, bertanggung jawab dan beretika dalam bermedia sosial. Diklat diikuti 20 anggota ekstra menghadirkan narasumber dari kelompok media Bali Pos, dibuka Kepala SMA N1 Tembuku, Komang Warse SPD, MPD MSI. Komang Warse mengungkapkan baru pertama kali sejak 3 tahun dia memimpin sekolah di Lembah Undisan ini, baru kali pertama menggelar diklat dengan menghadirkan wartawan dari kalangan industri pers. Dia menekankan di dunia pendidikan saat ini dikenal namanya catur pusat pendidikan dan pers menempati posisi keempat. Demikian juga pers ditempatkan di 4 pilar demokrasi. Makanya SMA Negeri 1 Tembuku Bangli menempati tugas dan fungsi pers dengan sangat strategis guna membentuk karakter lulusan dan wartawan sekolah yang andal, bertanggung jawab dan profesional.
Sebab mereka ini adalah SDM Bali yang memiliki kecakapan hidup tambahan di bidang kewartawanan dan mesti dibentuk menjadi insan pers sekolah yang andal dan bertanggung jawab. Ditambahkannya, lewat diklat ini SMA Negeri 1 Tembuku Bangli ingin melatih kemampuan siswa dalam menulis secara objektif soal fakta dan kejadian, melatih cara berpikir kritis, dan menyampaikan informasi secara efektif. Di samping itu juga melatih siswa bermedsos yang efektif dan beretika. Makanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kemampuan siswa dalam dunia jurnalistik, serta menyiapkan generasi muda yang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Ditanya soal tantangan mengelola sekolah di desa seperti SMA Negeri 1 Tembuku, Komang Warse yang juga menjadi guru Ajeg Bali Pilihan Bali Pos ini mengatakan sangat banyak tantangan terutama memotivasi anak usia sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan sampai tahapan SMA. Banyak siswa yang mau berhenti di tengah jalan karena alasan ekonomis, namun Kasek Komang Warse bersama Dewan Guru berupaya mencarikan dana tambahan guna menyelamatkan mereka sehingga bisa tamat sampai SMA. Sedangkan dana bantuan operasional sekolah alias BOS sudah jelas peruntukannya. Bapak, nilai penting workshop ini adalah kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, karena di dalam dunia pendidikan kita menguatkan catur pusat pendidikan. Salah satu catur pusat pendidikan itu ada yang disebut dengan media. Media sebagai penyalur informasi, ya, sebagai media pendidikan, bagaimana cara berkomunikasi secara santun dan menginformasikan kepada masyarakat. Karena dunia media sosial sekarang memang harus betul-betul diberikan pendidikan yang khusus sehingga anak-anak kami yang di bidang jurnalistik bisa nantinya bahwa memediakan atau bermain di media sosial itu bermanfaat bagi. Sementara itu, Pemret Bali TV yang menjadi narasumber saat itu, Made Sueco, menjelaskan bahwa menjadi wartawan harus mempunyai pola pikir yang kritis dan berani bertanya, dan mengedepankan cara-cara yang jujur dan benar saat melakukan wawancara di lapangan. Sekalipun sebagai wartawan sekolah, mereka tetap tunduk dengan pola 5W+1H dan menaati kode etik jurnalistik. Dengan demikian, karya jurnalistiknya bisa dipertanggungjawabkan. Diklat jurnalistik ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai tanda penghargaan kepada narasumber. Suece, Bali TV. Pemirsa, Gambuh merupakan salah satu seni pertunjukan atau teater Bali yang tergolong sangat tua dan memiliki posisi penting dalam sejarah kebudayaan Bali. Kesenian ini dikenal sebagai seni yang karismatik dan pada masa lalu hampir dimiliki oleh setiap puri pada zaman feodalisme. Tidak mengherankan jika di puri-puri atau keraton besar tempo dulu tersedia panggung khusus untuk pementasan gambuh yang disebut Balai Pegambuhan sebagai tempat sakral pementasan kesenian ini. Pada karya agung pura dalam puri Pelihatan Ubud, Seke Gambuh Ngaturang Ayah. Di dalam pementasan gambuh tersaji cerita-cerita tertentu yang pada intinya menggambarkan kebesaran para leluhur dan bangsawan kaum kerajaan. Cerita yang paling umum digunakan dalam drama tari gambuh adalah cerita Panji, yang berasal dari Jawa Timur. Meski berakar dari Jawa, cerita Panji kemudian berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi gambuh di Bali, hingga akhirnya menjadi pakem yang lazim digunakan dalam pementasan gambuh. Kesenian gambuh kerap dihadirkan dalam karya-karya seni maupun upacara besar di Bali karena sifatnya yang bebali, yakni kesenian yang berfungsi sebagai bagian dari upacara keagamaan. Gambuh secara turun-temurun dipandang sebagai kesenian yang melambangkan keagungan, kewibawaan, serta kemegahan. Oleh karena itu, sebuah upacara memiliki prestis dan gengsi tersendiri apabila mampu menampilkan pementasan gambuh. Keindahan dan kemegahan gambuh menjadikan kesempurnaan sebuah upacara terasa lengkap dan utuh. Unsur estetika yang halus, tata busana yang megah, dan alur cerita yang syarat makna membuat gambuh dahulu dikenal sebagai seni pertunjukan kebesaran para raja pada era feodalisme. Seperti Panji, Raja, dan beberapa lagi itu juga termasuk menggunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Nah, karena antara gambuh sebagai sebuah kesenian dan sumber ceritanya adalah berasal dari Jawa kuno, Jawa zaman dulu, zaman raja-raja di Jawa Timur khususnya. Itu. Tetapi tidak kemungkinan juga beberapa tokoh-tokoh
seperti yang termasuk kelas bawah begitu, tingkatan hierarkinya menggunakan sepatah dua kata bahasa Bali yang tujuannya barangkali untuk sedikit humor begitu, itu digunakan. Kemudian kalau kita lihat dari segi durasinya juga relatif, ya. Kalau dalam sebuah upacara besar diperlukan waktu yang cukup panjang, ada renggang waktu biasanya diisi oleh gambuh dengan waktu sesuai dengan kebutuhan itu. Misalnya di dalam satu pertunjukan itu gambuh itu harus tampil ketika pendeta pedando itu melakukan prosesi upacara. Biasanya gambuh itu menyesuaikan bagian-bagian tertentu yang bisa sedikit dipanjangkan atau sedikit dipendekkan. Tetapi pada umumnya gambuh itu berdurasi ya sekitar 2 jam atau 3 jam. Lebih lanjut, Kadek Suwartaya menjelaskan bahwa jumlah penari yang tampil dalam pementasan gambuh relatif tergantung pada seke atau kelompok penari serta luas panggung pementasan. Dalam gambuh terdapat tokoh-tokoh utama seperti Panji, Raja, Tumenggung, dan tokoh penting lainnya. Namun pada upacara besar dengan panggung yang luas, jumlah penari pendukung dapat ditambah secara signifikan. Misalnya tokoh patih dalam pementasan normal biasanya hanya 2 orang, tetapi pada upacara besar bisa menjadi 10, 12, bahkan lebih. Demikian pula dengan tokoh perempuan yang berperan sebagai ngakar-ngakanan, semacam condong atau dayang-dayang, yang jumlahnya tidak hanya 2 atau 4 orang, melainkan bisa mencapai 12 penari dengan jumlah genap. Dengan segala kekayaan nilai sejarah religius dan estetika yang dikandungnya, gambuh hingga kini tak menjadi simbol kemegahan seni tradisi Bali yang mencerminkan kejayaan budaya dan spiritualitas leluhur. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.